Mari bergabung dalam Umroh Akbar bareng ANB Angkatan Kedua. Dibimbing oleh Ustadz Aminur Bait. Insya Allah, berangkat akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tanpa terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Ini menunjukkan bahwa sebentar lagi pula kita akan memasuki bulan Ramadan. Setelah kita memasuki bulan Rajab, berarti kurang lebih 2 bulan lagi Ramadan akan tiba. Ma'asyiral muslimin, telah kita ketahui bersama bahwa banyak sekali keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Disebutkan di dalam berbagai dalil, di dalam berbagai hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang mengisi bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Demikian juga dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang dia menghidupkan malam dengan ibadah, melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita benar-benar mempersiapkan diri kita. Hendaknya kita menyambut bulan Ramadan yang akan datang dengan penuh kesungguh-sungguhan, mempersiapkan diri kita untuk fokus ibadah kepada Allah, mereguk keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugilah orang-orang yang ketika tiba bulan Ramadan
kemudian dia memperlakukan bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain, tidak kemudian menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa Nabi SAW dahulu pernah mengaminkan sebuah doa dari Jibril alaihissalam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala mimbar, faqala amin, amin, amin." Suatu ketika baginda Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. Beliau mengucapkan amin 3 kali. Maka kemudian para sahabat pun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Fasu'ila anhu, madza kunta tasna ya Rasulullah?" Maka beliau ditanya, apa yang baru saja kau lakukan wahai Rasulullah? Kenapa tiba-tiba naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan amin 3 kali? Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kata Nabi SAW, "Atani Jibril, faqala li." Jibril baru saja mendatangiku, kemudian dia mengatakan kepadaku, "Raghiba anfu abdin, adraka abawaihi, au ahadahuma, walam yudkhilhul jannah." Amat celaka dan merugilah seorang hamba yang dia masih mendapati kedua orang tuanya, atau salah seorang dari keduanya masih hidup, namun dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Qul amin. Kemudian Jibril memerintahkan, katakan amin wahai Muhammad. Faqultu amin. Maka aku pun mengaminkan doa Jibril. Kemudian yang kedua kata Jibril alaihissalam, Raghiba anfu abdin idza dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lah. Celaka dan merugilah seorang hamba yang apabila masuk kepadanya bulan Ramadan, namun dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril pun meminta Nabi mengaminkannya. Faqultu amin, maka aku pun mengaminkannya. Kemudian yang ketiga, raghiba anfu abdin idza dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Celaka dan merugilah orang yang apabila disebut namamu di hadapannya, namun dia tidak bersolawat kepadamu. Maka ini pun diaminkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Syahid dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah doa yang kedua. Jibril mendoakan kecelakaan dan kerugian bagi orang-orang yang masuk padanya bulan Ramadan, namun dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bersungguh-sungguhlah kita dalam menyambut bulan Ramadan. Buat program, buat agenda, bagaimana agar Ramadan yang akan datang benar-benar kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebagai faedah tambahan agar kita semakin bersemangat mempersiapkan bulan Ramadan, disebutkan dalam sebuah kisah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh para ulama. Dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, dahulu ada 2 orang sahabat yang mereka adalah orang-orang yang saleh, yang kemudian keduanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu salah seorang di antara mereka meninggal di medan jihad, adapun orang yang kedua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup 1 tahun kemudian. Kemudian setelah orang yang pertama meninggal dunia, yang kedua menyusul, tapi sebabnya adalah karena sakit, bukan karena jihad. Lalu Thalhah bin Ubaidillah suatu malam beliau melihat kedua orang ini dalam mimpinya. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata orang yang kedua, orang yang meninggalnya belakangan, dipanggil terlebih dahulu untuk masuk ke dalam surga. Baru kemudian orang yang pertama, orang yang meninggal karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipanggil setelah orang yang kedua dipanggil. Kemudian Thalhah pun keesokan harinya dia menceritakan mimpi ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Thalhah merasa heran, bagaimana mungkin wahai Rasulullah, sahabatku yang pertama dia jihad, meninggal karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata orang yang kedua yang meninggalnya karena sakit terlebih dahulu dimasukkan ke dalam surga daripada orang yang pertama. Maka coba dengar apa penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Thalhah, bukankah orang yang kedua masih mendapatkan bulan Ramadan? Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia melakukan sholat selama 1 tahun tersebut. Maka Thalhah mengatakan, betul wahai Rasulullah. Maka demikian kata Nabi SAW, wajarlah kalau jarak antara mereka, antara langit dan bumi.
Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin, kalau kita diberi kesempatan untuk menemui bulan Ramadan, maka banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan. Kita akan melebihi saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, ini semua adalah pengingat bagi kita. Sebentar lagi Ramadan akan tiba. Mari kita rencanakan agenda yang baik. Kita jadwalkan kegiatan-kegiatan kita untuk meraih keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah-langkah kita menuju kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah sampai akhir kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, banyak-banyaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita sehingga kita mudah untuk melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ala fa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahya qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik pula seluruh jasadnya. Namun apabila segumpal daging ini buruk, maka akan buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu atau hati manusia. Maka bersihkan diri kita dari perbuatan dosa. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari kemaksiatan, karena ini akan sangat membantu kita, memudahkan kita untuk melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, kita bisa melihat di bulan Ramadan, semua orang sudah tahu keutamaan bulan Ramadan. Semua orang sudah tahu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tapi banyak di antara mereka yang tidak berupaya untuk meraihnya. Banyak di antara mereka yang bahkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Banyak di antara mereka yang bahkan meninggalkan salat di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin, ini tidak lain dan tidak bukan karena kemaksiatan yang terlalu bercokol dalam hati seseorang. Maka senantiasa kita beristighfar agar Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya, terutama di bulan Ramadan yang akan segera kita masuki. Ma'asyiral muslimin, ya, jangan pernah kita meremehkan bulan Ramadan. Dahulu para salafuna saleh ridwanullah alaihim ajmain, mereka berdoa bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Bahkan bukan 1 bulan, 2 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa. Setengah tahun, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menegarkan tangan-tangan mereka agar Allah menyampaikan mereka di bulan Ramadan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif dari Mu'alla bin Fadl rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu, dahulu para sahabat, yal'una Allah ta'ala sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Wa yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Kemudian setelah berlalu bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah selain kita persiapkan hati kita dengan senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan amalan ketaatan sampai akhir kehidupan kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban
dan sampaikanlah kami kepada bulanmu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.